حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمد الحامدين كما لا نهاية لكمال الله وعدد نعمه وإفضاله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Depan ini. Ya, sana. Yang sama kita hormati pengurus Masjid Jami'at Tauhid Bapak Subhan dan stafnya, dan mudah-mudahan kita doakan panjang umur, Allah melimpahkan rezekinya, Allah sehatkan badannya, dan mudah-mudahan yang bocor udah nggak ada lagi. Udah bocor ya. Alhamdulillah. Dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Idan yang istiqomah, yang eksis, yang membimbing anak-anak kita. Mudah-mudahan perjuangannya besar manfaatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena kita susah untuk mendidik anak-anak kita sendiri, susah. Ya, saya didik anak ya setengah modal. Ya, soalnya anak kalau orang tua belajar, orang tua dianggap remeh. Coba kita ajarin anak kita, susah. Ya, gak usah anak, bini kita ajarin baca Yasin, susah banget. Ya. Makanya kita perlu guru. Ya. Perlu guru. Dan kita harus mengakui guru. Jangan guru gak diakuin. Dan kita gak butuh guru, jangan. Nanti ketika kita ditanya di akhirat, siapa yang jadi saksi? Ya. Yang jadi saksi adalah gurunya. Makanya perlu kita butuh guru. Nanti ketika kita di akhirat ditanya, Bang Arifin ditanya sama malaikat, ya semua amal ibadahnya baik, ya. Saksinya siapa? Ya. Kamu belajar di mana? Bang Arifin nyebutin, saya belajar Musal Asar. Saya dicari, bener nggak? Ditanya saya ngakuin benar, dia murid saya. Makanya murid perlu guru, butuh guru. Sebenarnya kalau di dunia kayak sekarang ini, guru nggak butuh murid. Kenapa nggak butuh murid? Saya nggak ngajar misalnya, dipanggil ustaz nggak? Enggak, misalnya saya nggak ngajar di Al-Topik, dipanggil ustaz nggak? Dipanggil ustaz, ya kan? Yang butuh siapa? Gurunya apa muridnya? Yang ngaji malam satu, yang butuh gurunya apa muridnya? Muridnya butuh. Satu, saya nanti buat saksi. Yang kedua, saya juga ngebimbing, mendoakan. Ya, saya kalau malam bukannya saya tidur, ya silakan telepon jam berapa aja deh. Ya harus bilik mah, bukan mau pameran sholat tahajud, bukan. Saya kalau malam nggak pernah tidur. Silakan telepon jam berapa, pasti saya angkat. Ya. Kalau ngapain saya tengah malam? Saya istighfar mohon ampun sama Allah.
Kenapa? Saya punya sikap Nabi nggak punya dosa, istighfar 100 kali. Nabi, saya dosa saya ngembrem, makanya saya minta ampun terus. Istighfar setiap malam, maaf 1000 kali saya istighfar. Buat siapa? Buat diri saya, buat orang tua saya, buat anak saya, dan juga buat murid-murid yang ngaji. Saya doakan tengah malam. Ada nggak murid doain saya? Dan terang aja, ada nggak murid doain saya? Ada. Jarang murid mendoakan guru, jarang. Kebanyakan guru doain murid. Setiap malam didoain. Kan enak. Imam maksud macam-macam, ngaji nggak bayaran. Ya, jangan ngambek nih, ngaji nggak bayaran, makan dikasih, kopi gratis. Kita terang aja, begitu enggak. Ya, tiap malam didoain sama gurunya, guru nanti jadi saksi di akhirat. Ya, kan enak jadi murid. Nggak mau juga, dasar malu-malu. Ya, enak jadi murid. Alhamdulillah. Udah berapa tahun ngajar? Ya, saya ngajar di sini berapa tahun? Kali alhamdulillah. Pak Ustaz mau puasa, Pak Ustaz kenapa? Gaji motornya nih. Cakep nggak? Cakep. Ada. Alhamdulillah. Dan saya juga alhamdulillah ada satu murid di Hutan Kayu. Pak Ustaz, motor ganti motor baru. Saya bilang terima kasih. Ya. Dikasih motor, tapi saya tolak. Terima kasih. Ya. Kenapa? Dunia kita butuh, tapi gak perlu banget. Yang ada ayo. Ya. Makanya alhamdulillah, ya kita mengaji, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ngaji orang-orang tua ya, walaupun enggak banyak, tapi alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Ya, bersyukurnya apa? Kita di bawah naungan. Ya, insyaallah di dunia kita kumpul, nanti di akhirat pun kita akan kumpul. Ini pahala yang paling besar adalah menuntut ilmu. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuwal. Semua amal ibadah kita enggak akan diterima sama Allah kalau tidak dilandaskan dengan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ketika kita keluar dari perut ibu kita, la ta'lamuna syai'an, kita enggak tahu apa-apa. Telinga kita belum bisa mendengar, mata kita belum bisa melihat, hati kita belum bisa berfungsi. Tapi Allah kasih wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allah kasih pendengaran buat kita, Allah kasih penglihatan buat kita, Allah kasih hati kita bisa menentukan untuk apa? La'allakum tashkurun, agar kita bersyukur kepada Allah. Ini yang Allah berikan 3 macam. Itu yang paling istimewa. Coba kita waktu lahir, misalnya Allah kasih budak nggak dengar, kita bisa bisu. Allah kasih kita keluar dari perut ibu kita nggak bisa melihat, mungkin kita akan ada penyesalan kalau kita tidak barengi dengan iman. Tapi Allah kasih kita sempurna. Makanya Allah tekankan banget yang 3 Allah kasih ini. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Nanti neraka jahanam akan saya penuhi, kata
dari bangsa jin dan bangsa manusia. Manusia bagaimana yang akan masuk dalam neraka jahanam? Ya, neraka yang paling sadis adalah neraka jahanam. Yang paling ringan neraka sakor. Neraka sakor bagaimana siksaannya? Nanti Allah suruh injek ke batu dari neraka. Allah suruh injek batunya, pala kita mendidih. Itu panasnya kan? Batunya kita injek dengan kaki, yang mendidih embun-embunan kita. Itu paling ringan. Apalagi nanti neraka jahanam. Allah sudah bilang neraka jahanam akan saya penuhi bangsa jin manusia. Manusia bagaimana? Walaqad lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ilmu agama. Banyak orang Islam ternyata yang belum bisa sholat. Kenapa? Dari kecil gak pernah dididik sholat. Ada satu orang datang ke rumah saya, Pak Ustadz tolong ajarin saya sholat. Saya bilang umur berapa? 47. Emang gak bisa sholat? Belum pernah belajar sholat. Ini orang semacam ini nanti menjadi bahan bakar api neraka jahanam. Dan banyak saudara kita yang mampu, udah tahu cara sholat, udah tahu sholat wajib, udah tahu puasa wajib, tapi nggak pernah main ke masjid, takut sama beduk. Nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Ini adalah bahan bakarnya api neraka jahanam. Dan banyak saudara kita, jangankan yang wajib, sampai setahun sekali Idul Fitri aja nggak sholat. Ini kebangetan manusia. Padahal kita serba Allah, yang hidupkan kita Allah, yang ciptakan kita Allah, yang jamin rezeki kita Allah. Nanti kita kembali pun kita mati, kembalinya kemana? Ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu nggak? Tahu. Tapi tetap nggak mau sholat, tetap nggak mau puasa. Kadang-kadang jam 8 pagi klotek-klotek bulan Ramadan, ya klotek minum kopi. Tahu hukumnya puasa itu wajib, tahu hukumnya sholat itu wajib, tapi nggak mau sholat juga. Ya. Kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Ya, mereka kayak binatang. Bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kambing mati, ditanya enggak di malaikat dalam kubur? Kali ditanya kambing mati, malah bukan, kagak, kambing. Ya. Nanti ditanya enggak di alam barzakh, kumpul enggak di padang mahsyar? Ya, enggak ditanya. Kambing mati aja, kambing biasa, gali lubang, buang ke kali, domelin Pak RT. Gali lubang, masukin ke lubang, urut, tinggalin. Kenapa begitu? Kambing. Kalau manusia mati harus ada doanya. Kalau manusia dikuburin, diurut, diinjek-injek, sama dengan kambing. Makanya muliakan itu manusia. Ya, manusia mati, gali lubang sama, gali lubang. Diurukin sama, diurukin. Tapi didoain perlu. Ya, kalau nggak didoain, ya sama dengan kambing. Ada yang tahlilin, cuma Nabi nggak ada tahlil. Itu bego. Mana mungkin zaman Nabi ada tahlil? Sholat Jumat aja jatuh, sholat Jumat jatuh di hari raya Idul Fitri. Sholat Jumatnya nggak wajib, boleh nggak sholat Jumat? Kenapa? Kalau ini orang sholat Idul Fitri ke masjid, kemudian dia balik lagi ke rumah, kemudian balik lagi sholat Jumat, waktunya nggak keburu, rumahnya jauh-jauh, itu siang. Apalagi tahlil, orang mati diulang tahlil tengah malam,
Islam sedang diancam oleh orang-orang kafir Quraisy, gelap gulita. Mana mungkin datang tahlil? Kan nggak mungkin. Tapi Nabi tetap doain orang yang meninggal, didoain sama Nabi. Ya, yang perlu doanya. Doa kita buat saudara kita pasti sampai. Ya. Jadi orang-orang yang punya hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami agama Allah, mereka akan masukkan ke dalam neraka jahanam. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum azanun la yasma'una biha. Mereka punya hati enggak digunakan untuk memahami agama Allah. Mereka punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka punya kuping enggak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka sama dengan binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ya. Makanya Allah tuntut, Allah tegaskan tuh. Dikasih panca indera yang Allah kasih berat banget tuh, mata, telinga, dan hati. Ya, makanya gunakan untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita perlu Allah. Kita perlu sesama kita. Murid perlu guru, guru perlu juga murid. Saling. Ya. Nah, oleh karenanya di bulan suci Ramadan ini, ayo sama-sama ya kita jaga keharmonisan dalam beragama. Kita cintai saudara kita. Jangan kita cinta pada diri kita sendiri, jangan. Kita harus kita man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Apalagi saudara? Hah? Kalau yukrim ada kalau yukrim doa doa tamu, kalau yukrim jari tetangga, ya hormati muliakan tetangga. Siapa orang yang beriman dan beriman pada hari akhir, ya maka cintailah saudara kita. Ya. Saya mendoakan Bapak juga doain saya. Ya, tadi saya bilang saya tiap malam doain. Ya, nah Bapak yang punya doain saya. Kenapa? Biar jalan saya benar. Ya, soalnya manusia biasa gitu, al-insan makhluk manusia. Manusia tempat salah dan lupa. Ntar kita lupa, ntar kita salah. Ya, watawasau bil haqi watawasau bisawab. Kita saling menasehati dalam kebaikan, dalam kesabaran, dalam ketakwaan kepada Allah. Kalau kita pengen dipanggil orang yang beriman. Ya, sekali lagi, lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya, ayo sama-sama kita saling doa-doakan. Ya. Biasanya kan biasanya kalau teman dapat rezeki yang enak, dapat rezeki gede, ganti motor, ya ganti mobil, ya terang aja dia tiap malam nungguin lele, ada aja tuh, ya dia miara tuyul, ya ada aja tetangga namanya Bang Mamat ganti motor N-Max, ada aja tuh, ya. Makanya kita harus doa-doa. Ya. Teman beli mobil, alhamdulillah. Kali-kali kita mau ke depan bisa numpang. Ya. Tapi tidak punya mobil, alhamdulillah. Kita sewa, tinggal mintain sewaan. Ya. Alhamdulillah. Doain. Kalau kita benci, repot. Teman punya motor, ya pikiran kita lain lagi. Terang aja, jangan gitu. Ya. Jangan, kita ini saudara. Yang perlu
kudu saling doa. Memang susah nerima kelebihan orang, susah nerima kekurangan orang, enggak. Ya. Nah, oleh karenanya ayo sama-sama di bulan suci Ramadan ini kita saling memaafkan, kita isi ibadah bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya agar nanti puasa kita la'allakum tattaqun kita menjadi orang yang takwa. Tujuan kita itu takwa. Ya, kalau kita udah takwa, Allah jamin kita takwa, Allah jamin dunia kita bahagia, akhirat kita pun bahagia. Jaminan dari Allah. Ya, oleh karenanya ayo sama-sama kita capai tentang takwa dari Allah agar kita bahagia dunia, bahagia di akhirat nanti, dan kita bareng-bareng nanti masuk ke dalam surga